Kembali bersama kami pemirsa di Metro Siang, baru-baru ini geger fenomena banyaknya warga negara asal Tiongkok yang memberikan tips dan menyogok petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta ini sampai-sampai turun tangan dan mencoba menyelesaikan masalah ini melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mari kita simak sejumlah infografisnya pemirsa dengan tema WNA Tiongkok kena pungli pejabat imigrasi Soekarno-Hatta atau SUTA diminta berhenti berikut ini. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini memang mencopot semua pejabat di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar kurang lebih ada 30 orang yang dicopot terbarunya. Ini buntut dugaan pemerasan tersebut. Nah, keputusan mencopot pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta itu diambil setelah memang Kementerian Imigrasi ini menerima ada laporan data pungli Bandara Soekarno-Hatta dari Kedutaan Besar Tiongkok berupa surat begitu ya, juga data-data terkait dugaan tindak pidana yang dimaksud dari Kedubes Tiongkok. Nah, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Jadi saat ini memang dalam proses pemeriksaan internal dan mereka akan dihukum sesuai dengan kadar pertanggungjawaban masing-masing. Jadi akan terima sanksi sesuai dengan pelanggaran masing-masing. Nah, juga pemirsa, dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok ini menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan kantor imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya ada 44 kasus pemerasan. Jadi awalnya diterima 21 Januari, kemudian ada 44 kasus pemerasan ternyata yang dilaporkan begitu ya di surat ini. Dan jumlah total sebenarnya ada sekitar 32.750.000 rupiah yang dikembalikan ini kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok. Jadi jumlah suap yang ditemukan di data surat tersebut itu segitu pemirsa. Nah, dan memang di surat tersebut juga disebutkan bahwa kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan ini terjadi dalam kurun waktu Februari 2024 hingga Januari 2025. Berikutnya kita simak ada pernyataan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menyatakan, "Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soekarno-Hatta atau di SUTA. Kami ganti." Berikut pernyataan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian ada juga pernyataan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia yang dinyatakan melalui surat yang dilayangkan ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ini hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara Tiongkok yang diperas ini ternyata tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang. Itu kalau dari Kedutaan Besar Tiongkok. Nah, Kedutaan Besar Tiongkok ini berharap ada tanda-tanda yang bertuliskan. Misalnya ini ada solusi sebenarnya yang coba ditawarkan. Misalnya kita lihat ada tanda dilarang memberi tip atau silakan lapor jika terjadi pemerasan. Nah, ini diminta dalam bahasa Indonesia, Inggris dan juga Mandarin. Indonesia dan Inggris ini bisa dipasang. Maksud kami dalam 3 bahasa ini bisa dipasang ya, diletakkan di sejumlah counter atau di sekitar imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Nah, perintah larangan memberi tip juga dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan Tiongkok sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi. Lebih lanjut, Kedutaan Besar Tiongkok ini juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan. Nah, semoga bersih-bersih di imigrasi ini bukan hanya karena usai mendapatkan surat dari Kedutaan Besar Tiongkok saja ya. Karena memang juga perlu ada efek jera lanjutan seperti misalnya pemidanaan kepada yang memang terlibat. Mengingat ini kan pungli. Dan lebih luas lagi pemerintah juga bisa terus mengawasi imigrasi Bandara Soekarno-Hatta maupun bandara-bandara lainnya yang ada di Indonesia. Lebih lanjut mengenai hal ini pemirsa kita juga sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso. Pak Sugiat, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Mungkin pertama-tama kami ingin minta tanggapan terlebih dahulu Pak terkait kasus ini. Ya, yang pertama kami dari Komisi 13 DPR RI mengapresiasi sikap tegas dan sikap cepat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya Pak Agus Andrianto yang mengambil langkah-langkah yang konkret terkait dengan kasus pemerasan atau pungli terhadap warga negara Cina yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kami berharap bahwa sama seperti yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Cina tadi, jangan-jangan bahwa ini adalah puncak dari gunung es. Bayangkan
di Bandara Soekarno-Hatta, bandara internasional terbaik di negeri ini, bisa terjadi pungli di imigrasi. Tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi di bandara-bandara lain atau di pusat-pusat kantor imigrasi yang lain. Karena memang saya pikir ini yang perlu dilakukan investigasi secara total, secara menyeluruh oleh Kementerian Imigrasi untuk melihat bagaimana sesungguhnya tata kelola keimigrasian yang ada selama ini. Kami khawatir jika ini adalah seperti yang dikatakan puncak gunung es, ini sangat memalukan. Apalagi di masa pemerintahan Pak Prabowo, Pak Presiden sendiri ini sedang gencar-gencarnya berkunjung ke luar negeri, ingin membangun citra yang positif, citra yang kuat di negara Indonesia agar investasi bisa dapat datang begitu banyak. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di luar negeri itu ternyata dikotori oleh oknum-oknum petugas di dalam negeri, khususnya terhadap kasus imigrasi ini. Saya pikir ini harus dilakukan investigasi total secara menyeluruh, bukan hanya di Bandara Soekarno-Hatta, juga di bandara-bandara yang lain, juga di perlintasan-perlintasan yang lain, Mbak. Iya, betul Pak Sugiyat. Terkait dengan hal itu kami juga jadi bertanya-tanya, memang selama ini jika ada rapat kerja misalnya dengan Komisi 13 dengan Kementerian ini pernahkah ada keluar masalah-masalah pungli WNA seperti ini Pak, atau pungli-pungli lain yang ada di imigrasi misalnya? Ya, yang pertama bahwa periode DPR ini masih baru ya Mbak, ya masih 100 hari kerja. Yang kedua, Kementerian Imigrasi juga masih, ini kementerian yang baru, sebelumnya ini masuk dalam Kementerian Kemenkumham, pasca Pak Prabowo dilantik dipisah menjadi kementerian yang baru yaitu Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan Bapak Menteri, Pak Agus Andrianto dan seluruh jajaran terkait bagaimana membangun tata kelola yang baik, good government, tata kelola yang bersih terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Memang ada beberapa kasus yang walaupun 100 hari ada beberapa kasus yang sudah terjadi yang itu bisa menjadi pintu masuk kita untuk katakanlah mereformulasi atau mereformasi secara internal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Tapi kami terkait dengan kasus ini Mbak, nanti minggu depan kita sudah akan melakukan pemanggilan terhadap seluruh kanwil imigrasi se-Indonesia untuk kita katakanlah diskusikan apa yang sedang terjadi misalnya di persoalan-persoalan di internal keimigrasian di masing-masing kanwil, apalagi kanwil ini kan juga masih baru di kantor-kantor imigrasi, untuk melihat langsung persoalan yang ada di kantor keimigrasian. Baik, Pak Sugiyat, terkait kasus yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ini dan dalam khusus memang warga negara Tiongkok ini, kan memang sudah dilakukan pencopotan ya, ada sekitar update-nya adalah ada sekitar 30 pejabat imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta yang dicopot begitu oleh Kementerian IMIPAS. Nah, menurut Komisi 13 DPR RI, apakah langkah tersebut sudah cukup atau perlu ada langkah lanjutan untuk bisa memberikan efek jera, Pak? Ya, yang pasti bahwa untuk shock terapi awal saya pikir itu perlu diapresiasi bahwa Pak Agus Andrianto secara cepat dan tegas melakukan pencopotan terhadap seluruh pejabat yang terlibat yang datanya diberikan oleh Kedutaan Besar Cina agar bisa menimbulkan efek jera. Tapi saya pikir sekali lagi bahwa kita perlu melakukan investigasi secara total lah terkait dengan persoalan ini kan. Nanti kita lihatlah minggu depan kita panggil Kanwil Imigrasi se-Indonesia yang baru dilantik, dan ini kanwil-kanwil yang baru. Kita mau bukan hanya penindakan tapi juga nanti kita akan bahas secara bersama-sama bagaimana melakukan pencegahan supaya tidak terjadi pungli lagi. Kalau begitu langkah apa yang bisa ikut DPR andilkan di sini untuk membantu menertibkan pungli-pungli, khususnya kalau dalam ini adalah pungli-pungli di imigrasi-imigrasi yang ada di Indonesia? Ya pastinya kami sebagai anggota DPR RI, fungsi kami adalah pengawasan. Kami pasti akan melakukan pengawasan, kawan-kawan DPR RI dari Dapil Komisi 13 pasti ketika turun ke dapilnya yang juga punya basis kantor imigrasi atau kantor wilayah imigrasi pasti akan berkunjung untuk melihat langsung di lapangan bagaimana kinerja aktivitas di keimigrasian se-Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendesak begini Mbak, ini kami juga dapat data informasi bahwa dari 2 kedirjenan di imigrasi dan permasyarakatan, ya dirjen imigrasi yang ada sekarang belum definitif, masih PLT. Kita sudah sampaikan sama Pak Agus Andrianto supaya agar tata kelola keimigrasian di
secara keseluruhan di Indonesia itu bisa maksimal, saya pikir didefinitifkan saja Dirjen Imigrasi supaya punya power, punya kekuasaan yang penuh untuk menata kelola keimigrasian se-Indonesia. Nanti dicari siapa pejabat Dirjen Imigrasi yang layak, yang bersih, yang kuat, yang memahami persoalan internal keimigrasian untuk mereformulasi dan merestrukturisasi keimigrasian ini secara keseluruhan. Apalagi ini kan kementerian baru, saya pikir itu ya seperti yang dikatakan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, saya pikir jangan hanya oknum pejabat yang di bawah, kita juga harus melihat bagaimana apa yang terjadi di tingkat atas. Kan Pak Prabowo kan selalu mengatakan bahwa jangan-jangan kebusukan itu kan tidak dimulai dari ekor, biasanya kebusukan itu dimulai dari kepalanya. Saya pikir itu. Kami mendukung, Komisi 13 mendukung tindakan apapun yang dilakukan oleh Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk merombak, untuk memperbaiki secara internal baik struktur pejabatnya maupun kinerjanya terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seluruh Indonesia, Mbak. Baik, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso, terima kasih atas keterangannya dan juga informasinya di Metro Siang bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.